Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, black box sangat penting untuk mengungkap kecelakaan Sriwijaya Air SJ182. Saat ini informasi yang tersampaikan adalah hilangnya sinyal secara tiba-tiba dari Sriwijaya Air. Selain masalah dalam sistem pesawat, hal lain yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ada pengalihan penumpang dari NAM Air ke Sriwijaya Air SJ182. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan mantan Ketua KNKT, Tatang Kurniadi, dan pengamat penerbangan Alvin Lee. Saya ingin ke Pak Alvin terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Alvin, ini kan ada pemindahan penumpang dari NAM Air ke Sriwijaya Air. Apakah ini lazim memang terjadi? Ya, jadi kalau pemindahan penumpang itu bisa ya, mungkin karena NAM Air itu penumpangnya kurang, kemudian dipindahkan ke Sriwijaya dan sebagainya, itu biasa karena ada kendala pada satu airline. Jadi ada dua kemungkinan, penumpangnya dipindahkan atau pesawatnya ini penerbangan Sriwijaya tapi menggunakan NAM Air. Nah, kalau dalam hal itu harus ada perjanjian sewa menyewa antara NAM Air dengan Sriwijaya, karena walaupun mereka itu dua perusahaan itu adalah satu grup, tapi dua perusahaan itu adalah badan hukum yang berbeda dan izin usahanya berbeda. Ini yang harus ada kejelasan. Demikian. Baik. Kalau memang ada perjanjian artinya dibolehkan saja. Yang penting adalah daftar manifestnya juga ditransfer begitu ya dari NAM Air ke Sriwijaya Air agar tidak ada kekeliruan data. Ya, tidak hanya manifestnya ya, tapi juga pesawat itu dioperasikan oleh siapa, izin terbangnya oleh siapa. Jadi kalau ini penerbangan SJ182, itu harus penerbangan itu adalah dilakukan oleh Sriwijaya Air menggunakan pesawat yang disewa dari NAM Air misalnya ya. Kemudian izin terbangnya juga untuk Sriwijaya Air. Nah, kalau memang ternyata Sriwijaya Air 182 ini mengangkut penumpang dari NAM Air, itu hal yang biasa-biasanya ketika pesawat itu mengalami delay atau pembatalan terbang, bisa bekerja sama bahwa penumpangnya kemudian dialihkan kepada airline lain. Demikian. Baik, Pak Alvin, saya ingin ke Pak Tatang. Pak Tatang, tadi dikatakan Pak Alvin, lazim saja terjadi ketika memang ada pemindahan pesawat begitu ya. Yang terpenting adalah data manifestnya tidak keliru. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian dari unsur keselamatan bagaimana hitung-hitungannya dari sisi kargonya, kemudian dari sisi jumlah penumpangnya juga, Pak Tatang. Pak Tatang, sudah dapat mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Tidak bisa nyambung. Ya. Oke, Pak Tatang, dikatakan bahwa memang ketika pesawat dari NAM Air kemudian Sriwijaya Air ini melakukan transfer penumpang gitu ya, ini adalah hal yang lazim. Tapi bagaimana dilihat dari sisi keselamatannya? Misalnya hitung-hitungan dari sisi kargo, barang dan juga sisi bobot dari penumpangnya. Apakah ini juga diperhitungkan ketika melakukan transfer? Saya belum mendengar soal itu, mengenai transfer itu tadi juga tidak mendengar berita ini ya. Tetapi transfer penumpang dalam dunia penerbangan, dalam dunia transportasi itu sudah biasa. Ya, sejauh load atau total dari berat seluruh yang akan ditransfer itu masih memenuhi dalam envelope-nya keselamatan. Baik, hal yang wajar. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan hasil temuan saat ini, Pak Tatang, beberapa bagian pesawat seperti turbin, kemudian juga ada serpihan mesin pesawat. Apakah sebetulnya dari dua jenis temuan ini sudah cukup bisa membantu proses investigasi, walaupun kita masih menunggu nanti ditemukannya black box? Ya, yang bisa kita lihat dari serpihan-serpihan itu, dari kerusakan ya, itu bisa kita menjurus ke salah satu hal, terjadi impact yang besar begitu ya. Terjadi satu impact yang besar, mungkin dikarenakan karena pesawat itu jatuh dan
di permukaan air itu jadi padat gitu ya. Jadi kerusakannya merata itu di bagian ekor, bagian depan begitu. Itu saja. Nah, tapi itu bisa dijadikan nanti penunjang untuk membuktikan di lapangan atau di records tersebut apabila KNKT sudah membaca grafik dari flight data recorder. Oke, dengan adanya turbin ini cukup membantu tidak? Cukup membantu. Kalau saya melihat begitu turbin itu rusak terjadi impact yang besar. Apa yang bisa digali ketika turbin ini sudah ditemukan? Ya, saya kira itu hanya tidak terlalu detail ya. Yang satu terjadi impact, yang kedua barangkali kalau di dalam nanti flight data recorder itu didapati satu petunjuk-petunjuk yang mengarah ke kerusakan mesin, itu dalam keadaan yang rusak itu juga bisa kita coba untuk bongkar lagi mesin itu untuk dilihat. Baik, harus dibongkar lagi dan tentu juga masih menunggu waktu begitu ya untuk proses Ya, pasti, itu. pasti. Baik, kemudian untuk proses pencarian black box ini masih diupayakan gitu ya, dan titik koordinatnya pun sudah diperkecil, artinya sinyal untuk ditemukan black box semakin dekat. Nah, kalau nanti black box ditemukan, apa saja sebetulnya data yang bisa digali dari ini, Pak Tatang? Itu banyak. Dari kalau flight data recorder itu ada sekitar 900 sampai 1000 parameter yang bisa kita gali. Kalau tidak rusak ya Mbak. Nah, tapi kalaupun rusak harus menunggu waktu dan teknologi untuk mengungkap yang rusak itu masih bisa diatasi. Terutama kalau pabriknya yang ada di Amerika itu bisa ikut campur tangan gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak serusak itu karena covernya itu sangat kuat sekali. Untuk impact yang menyebabkan mesin rusak itu masih bisa bertahan. Hanya tinggal segera dicari dan mungkin itu pengalaman saya kenapa suara bisa terdengar, kenapa tidak segera diangkat karena besoknya tertimbun pasir dan tertimbun retik pesawat, serpihan pesawat di atasnya. Baik, catatannya kalau memang black box ini ditemukan tidak dalam keadaan rusak begitu ya. Kemudian saya ingin ke Pak Alvin. Pak Alvin, kita tahu bahwa kondisinya saat kronologis dikatakan bahwa hilang kontak ini sangat cepat sekali ketika di ketinggian di antara 8 sampai dengan 10.000 kaki, kemudian diizinkan ke 29.000, tidak lama kemudian pesawat ini hilang kontak begitu. Nah, apakah nanti akan mempengaruhi dari hasil temuan dari black box, artinya tidak ada komunikasi ataupun menggambarkan kondisi darurat yang terjadi di dalam pesawat itu, Pak Alvin? Iya, kalau untuk komunikasi dengan ATC sebetulnya selain di black box itu di ATC kan juga ada rekamannya ya. Apakah ada komunikasi atau tidak? Jadi tidak tergantung hanya rekaman pada black box saja, Mbak. Demikian. Baik. Tapi kalau dikatakan dari ATC sendiri pun tidak sempat mendengar keriuhan ataupun juga kepanikan, misalnya laporan dari pihak pilot. Apakah hal ini juga sangat menunjukkan bahwa pilot sendiri pun juga belum dapat mengendalikan? Artinya kejadian sangat begitu cepat. Iya, kejadiannya kan demikian cepat ya. Pesawat itu berubah arah dalam hitungan mungkin hanya dalam 1 menit itu kemudian berubah arah lagi dan jatuh. Itu kalau memang sedang ada masalah di pesawat yang terjadi, kemungkinan pilot masih fokus untuk mengatasi masalah di pesawat tersebut sehingga belum dikomunikasikan, kecuali jika waktunya agak panjang dan pilot setelah berupaya mengatasi masalahnya masih belum mendapatkan solusi, kemungkinan pilot akan menyatakan mayday atau request return to base, kembali ke landasan asal. Tapi ini sedemikian cepat, saya juga tidak yakin pilot mempunyai waktu bahkan untuk berkomunikasi dengan ATC. Demikian. Baik, kalau tidak yakin pilot sempat mengendalikan dan komunikasi dengan ATC, artinya juga tidak akan menolong ketika black box ini ditemukan. Oh, black box itu
akan sangat bermanfaat. Black box ini kan ada dua ya. Yang satu adalah flight data recorder dan cockpit voice recorder. Flight data recorder ini yang merekam ratusan parameter pada pesawat tersebut, sistem listrik, sistem hidrolik, dan banyak sistem kemudi dan sebagainya. Kemudian cockpit voice recorder ini adalah merekam suara-suara yang terdengar di cockpit atau ruang kemudi, tidak hanya komunikasi antara pilot dengan kopilot, tapi juga suara-suara lain. Nah, ini membutuhkan keahlian memang untuk menerjemahkan dan mendeteksi suara apa saja yang terdengar dan itu implikasinya apa. Black box ini sangat diperlukan untuk mengungkap sebetulnya apa yang terjadi pada pesawat tersebut. Demikian. Baik. Artinya ini kan masih banyak dugaan gitu ya. Di antaranya adalah sistem mesin yang gagal gitu ya atau mati di tengah perjalanan setelah take off ini. Kemudian juga ada diduga terkait dengan akurasi cuaca yang dikatakan bahwa bukan hanya hujan deras tapi juga cumulonimbus. Nah, dugaan-dugaan ini bisakah juga dibaca nanti oleh black box? Ya, yang pertama Mbak, saya yakin masalahnya tidak mesin ya. Sebab kalau hanya mesin mati, apalagi mesin cuma mati satu, pesawat itu tidak ada masalah, tetap bisa terbang dengan baik. Bahkan kalau mesin mati dua pun pesawat tidak kemudian serta-merta meluncur ke bumi. Pesawat masih bisa dikendalikan untuk melayang. Kondisi cuaca juga dapat diperkecil kemungkinannya atau bahkan dikesampingkan karena cuaca ini yang mengalami bukan hanya pesawat itu saja. Pesawat-pesawat lain di daerah tersebut juga semuanya mengalami cuaca yang sama, apalagi kalau awan cumulonimbus itu puluhan kilometer juga sudah nampak di radar dan dapat dihindari. Kalaupun terkena imbas awan cumulonimbus itu memang tidak nyaman, tapi masih dalam koridor aman, ya. Dan saya yakin pesawat tersebut selain tadi mesinnya juga masih dalam kondisi bekerja baik. Kalaupun mati satu tidak apa-apa, saya yakin sistem kelistrikan di pesawat itu juga masih hidup. Buktinya adalah ketika pesawat itu meluncur ke permukaan bumi, masih memancarkan sinyal ADS-B yang ditangkap oleh flight radar hingga pada ketinggian 270 kaki. Sebab kalau sistem kelistrikan mati, dia tidak akan memancarkan sinyal ADS-B itu. Jadi ya ini hanya berdasarkan apa yang ada, dapat diperkirakan bahwa mesin berfungsi dan listrik juga berfungsi. Demikian. Baik, dan seharusnya juga alat detektor di pesawat juga berfungsi begitu ya, sehingga itu yang nanti bisa menggambarkan bagaimana kronologi penyebab utama kejadian. Tapi kita lanjutkan usai jeda perbincangan, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Areanya sudah ketemu areanya, tapi sekarang masih dalam pencarian dan tentunya karena di bawah ini juga masih banyak puing-puingnya yang kemungkinan masih tertimbun di situ. Sehingga dengan sabar mereka tetap melaksanakan pencarian. Apalagi sekarang ini situasi laut tidak seperti kemarin. Hari ini berombak, ya tentunya akan mempengaruhi visibility di bawah. Untuk ROV, karena masih banyak penyelam, nggak mungkin diturunkan karena nanti kabelnya akan kena para penyelam. Sehingga harapannya nanti sore begitu mereka istirahat, ROV akan kita turunkan untuk melihat bawah air dengan. Kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Alvin dan juga Pak Tatang. Saya ke Pak Tatang. Pak Tatang, industri penerbangan ini kan sangat terdampak di tengah pandemi begitu ya, sehingga banyak sekali maskapai yang terpaksa harus mengistirahatkan pesawatnya dan juga awak kru ini mungkin juga perlakuannya tidak seperti di luar dari kondisi pandemi, yaitu ada simulator yang harus dilakukan tiap beberapa waktu sekali. Nah, kalau Anda melihat apakah tiap maskapai ini masih disiplin untuk menjalankan prosedural yang seharusnya? Pak Tatang. Pak Tatang, sudah bisa mendengar suara saya?
Halo, bisa dengarkah? Iya, oke, silakan Pak. Ya kalau yang namanya prosedur aturan harus dilaksanakan, itu kan tidak di dalam kondisi menyesuaikan dengan pandemi, tidak begitu ya aturannya. Nah tapi tentu saja dalam kondisi pandemik ini bukan pandemiknya sebenarnya, tapi akibat dari kondisi tersebut berpengaruh pada roda atau jalannya operasi penerbangan itu. Jadi pasti ada akibatnya. Nah jangankan ini, tahun 22 nanti pabrik Boeing 747 akan tutup. Karena mereka mengalami kerugian banyak sampai miliaran dolar akibat adanya pandemik ini, dan Boeing 737 banyak yang tidak terbang di Amerika. Jadi itu negara besar saja berpengaruh ya. Jadi mungkin kita berpengaruh juga. Tapi saya kira pengaruhnya itu belum ada bukti itu berpengaruh kepada masalah keselamatan penerbangan. Ini perlu penelitian atau pengamatan lebih lanjut lagi. Kalau dari segi jenis pesawatnya sendiri kan ini Boeing 737-500 begitu ya. Ada catatan memang Boeing 737 beberapa kali mengalami kecelakaan. Kalau Anda lihat apa yang perlu dicermati terkait dengan faktor keselamatan dari pesawat dari Boeing? Saya kira yang pengalaman yang saya, atau bukan pengalaman ya begitu, informasi yang saya ikuti dari Boeing ini banyak satu modifikasi untuk mempermudah pilot, tapi kemudian itu seberapa jauh pengaruh keselamatannya inilah yang perlu diperhatikan. Seperti misalnya ada satu sistem komputer yang dipasang yang kemudian berpengaruh juga pada pesawat Boeing yang sedang beroperasi, sehingga rusak mendadak dan susah dikendalikan. Ada beberapa contoh yang bisa Anda gambarkan untuk jenis Boeing yang cukup berbahaya begitu ya ketika tadi sistem kendali monitor pesawatnya dan lain sebagainya yang digunakan saat ini di Indonesia. Ya, saya kira yang jatuh di Kerawang itu ya salah satu contoh itu. Yang Lion Air ya, Pak Tatang? Yang Lion Air ya, salah satu contoh. Oke, saya ingin ke Pak Alvin. Pak Alvin, terkait dengan efisiensi biaya yang saat ini dilakukan oleh berbagai macam maskapai begitu ya. Kalau Anda amati, apakah tingkat kedisiplinan itu masih terjaga di tengah pandemi ini? Ya, saya yakin semua maskapai penerbangan itu akan tetap melakukan efisiensi karena kondisi pandemi, tapi mereka tidak akan berani mengorbankan aspek safety, terutama mengenai perawatan pesawat, karena perawatan pesawat ini kan menjadi syarat ya, satu untuk sertifikasi pesawat tersebut, kelayak udaraan. Kedua, perawatan pesawat ini juga menjadi syarat dari perlindungan asuransi juga ikut mengikuti. Kemudian kalau pesawat itu statusnya sewa dari lessor juga akan terus memantau, mengawasi bahwa pesawat tersebut selalu dalam kondisi serviceable, dalam kondisi siap pakai sesuai dengan standar persyaratan teknis. Jadi untuk penghematan yang dilakukan ini adalah pertama penghematan dalam aspek misalnya administrasi, tidak sedikit kantor-kantor perwakilan yang ditutup, pengurangan pegawai atau pengurangan gaji pegawai. Tidak sedikit sekarang pilot dan awak kabin itu juga penghasilannya turun drastis, bahkan ada yang penghasilannya tinggal 10% biasanya. Kemudian juga hal-hal yang menyangkut pelayanan, kualitas pelayanan itu bisa turun, biasanya dapat makannya banyak, sekarang tidak. Kemudian check-in counter biasanya banyak, dikurangi. Tapi untuk safety, saya yakin airlines tidak akan berani ya bermain-main dengan safety, karena itu implikasinya sangat luas dan juga dapat menyebabkan airline tersebut kena sanksi, dibekukan izin terbangnya. Demikian. Baik, ini kan informasi yang beredar bahwa pesawat Sriwijaya Air sempat diistirahatkan gitu ya. Dan bagaimana mekanismenya untuk bisa memastikan kelaikan terbang ketika pesawat lama diistirahatkan kemudian dioperasionalkan kembali? Ya, yang pertama
pertama mengistirahatkan pesawat itu juga ada prosedurnya, tidak serta-merta pesawat berhenti parkir dan sudah ditinggalkan begitu saja ya. Untuk pesawat yang diparkir lama itu misalnya semua minyak pelumas, bahan bakar itu harus dikeluarkan, kemudian bahkan jendela-jendela yang terutama di jendela depan kokpit yang ada sil karet itu juga harus ditutup. Mesin juga harus ditutup supaya tidak terjadi penimbunan debu. Kemudian juga saluran-saluran intake udara seperti di pitot dan sebagainya itu juga ditutup agar tidak kemasukan serangga, tidak kemudian terjadi kerusakan-kerusakan. Demikian juga ketika pesawat yang lama diparkir ini akan dihidupkan kembali, itu juga ada prosedur teknisnya. Dan kembali sebelum dioperasikan full, pesawat itu harus melalui serangkaian uji untuk memastikan bahwa pesawat tersebut sudah dalam kondisi layak diterbangkan. Demikian. Baik. Kemudian terkait dengan beban biayanya, mana yang sebetulnya lebih tinggi dari pesawat yang diistirahatkan dari segi maintenance-nya, ataukah yang pesawat memang dioperasionalkan? Mana yang maintenance-nya lebih tinggi, Pak Alvin? Iya, kalau pesawat diistirahatkan, jadi ini kan tergantung ya load factor-nya, berapa banyak penumpang yang bisa diangkut. Kalau memang penumpangnya itu cukup, kadang-kadang airline berani ambil resiko, ya sudah rugi sedikit nggak apa-apa, tapi untuk mempertahankan pasarnya. Tapi kalau memang penumpang itu tidak ada, ya mau tidak mau diparkir, karena kalau dioperasikan selain biaya perawatan pesawat yang terus jalan, kemudian juga ada biaya operasional seperti bahan bakar, kemudian biaya biaya kru, biaya pendaratan, menggunakan fasilitas-fasilitas bandara dan sebagainya, itu cukup besar di sana, sehingga ini kalkulasinya harus tepat. Baik, saya ingin ke Pak Tatang. Pak Tatang, apa yang menjadi catatan Anda yang harus diingat oleh para maskapai saat ini? Memastikan bahwa walaupun di tengah pandemi, efisiensi biaya, maintenance, segala macam, tapi bagaimana memastikan bahwa faktor keselamatan ini menjadi prioritas utama? Apa yang harus diingat oleh pihak maskapai untuk tidak melalaikan hal ini? Saya kira maskapai perlu kembali lagi ke aturan-aturan safety yang sudah dikeluarkan oleh yang pertama ICAO, yang kedua oleh Departemen Perhubungan ya, Dirjen Perhubungan Udara. Aturan-aturan standar kelaikan itu dipenuhi itu dulu. Nah kemudian baru mereka menghitung antara kerugian tidak ada penumpang dengan mana pesawat, berapa pesawat yang harus diistirahatkan. Itu kombinasi antara mereka yang paham soal statistik dan ekonomi. Tapi kalau mengenai safety, itu pasti kalau menurut saya tidak boleh dinomorduakan. Baik, safety harus menjadi prioritas utama begitu ya dalam penerbangan. Terima kasih Pak Tatang Kurniadi, mantan Ketua KNKT, kemudian Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.